Selamat siang, Pak Tanggang. Apa kabar nih, Pak? Selamat siang Pak Denny. Kabar saya baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Baik, Pak. Oh iya, Pak Tanggang. Nanti Bapak akan melakukan proses coaching, Pak ya? Ya benar Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh, Pak? Oh boleh Pak, boleh Pak. Nah, nanti pada saat coaching, Pak ya, antara coach dan coachee akan saya amati di sini, Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Kemudian apakah Bapak sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya nanti akan mendengarkan respon atau jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, Pak. Mungkin sebelum diadakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nih, Pak? Boleh Pak. Pertama, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak dengan baik. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana nih Pak yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan ataupun yang Bapak lakukan nantinya? Yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak ya? Indikator ketercapaiannya Pak adalah coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coachee tersebut dapat tahu cara-cara atau langkah-langkahnya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah diproses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak, silakan. Selamat siang, Pak Budiono. Kayaknya nggak pernah sama aku nggak serius. Ulang-ulang Pak. Ulang-ulang Pak ya. Kami akan extend Pak. Selamat siang Pak Budiono. Kenapa nih Pak? Kelihatannya Bapak kok gelisah Pak? Kelihatan sekali ya Pak ya, kalau saya bilang gelisah. Kelihatan dong Pak, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini Pak. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih Pak mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke siap Pak, semoga kita bisa saling mencerahkan ya Pak nanti. Nah Pak, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Gini Pak, saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran? Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang Pak?
Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa kira-kira yang mempengaruhi hal itu, Pak? Mungkin mereka kelelahan ya Pak ya setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar hingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Jadi situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dengan pembelajaran saya. Menurut Bapak, apakah yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Pak. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 masih, Pak. Oh, menurut Bapak, kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut apa, Pak? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Pak. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Menurut Bapak, apa kira-kira solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut untuk saya buat dan memilih cara yang tepat untuk pembelajaran nanti, Pak. Oke, kalau begitu. Sekarang apa rencana Bapak? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu, Pak? Saya akan menerapkan teknik stop, Pak, atau berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian, saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Baik. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan rencana ini, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar, Pak, dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi, Pak? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Pak? Target saya 1 minggu nih, Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres bagaimana nih, Pak? Janjian lagi ya, Pak. Minggu depan nanti saya akan menceritakan update-nya. Setuju, Pak. Menurut Bapak, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Pak? Setelah saya ngobrol dengan Bapak, syukur ya Pak ya, saya ada perencanaan ke depan, Pak, untuk mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental
Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali Pak. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini Pak. Baik Pak, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini ya Pak. Sama-sama Pak. Izin saya pamit ya Pak ya. Baik Pak, baik. Baik Pak Tanggang, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan lancar? Dari awal sampai akhir sudah berjalan lancar Pak. Baik Pak, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik Pak. Pertanyaan pertama, apa aja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Selama coaching saya tadi Pak, saya sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak. Berarti Bapak tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Sesuai juga dengan yang saya amati selama proses coaching tadi, Bapak sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya di situ tadi Bapak sudah melakukan presence ataupun kehadiran penuh. Jadi Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Luar biasa Pak, tadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Satu lagi nih Pak, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini Pak? Yang kan mendalami alur lagi dalam coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Pak. Oh baik Pak, luar biasa. Bapak akan mendalami lagi alur ceritanya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi terima kasih Pak ya sudah melakukan coaching untuk kali ini. Saya akhiri di sini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak.